Andre baru saja mendarat di Jakarta usai perjalanan kerja 3 hari di Surabaya. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi kerinduan pada Bella. Sudah hampir 5 tahun mereka menikah, tapi Andre merasa akhir-akhir ini ada jarak yang tak terlihat. Bella jadi sering menyendiri, lebih banyak menghabiskan waktu di taman belakang rumah dengan alasan menenangkan diri. Ia jarang membalas pesan, dan ketika ditelepon, selalu bilang sedang capek atau ketiduran. Andre mencoba menepis perasaan tak enak itu. Ia tahu pekerjaan menyita waktunya, tapi ia juga yakin Bella cukup dewasa untuk memahami. Malam itu, Andre memutuskan memberi kejutan. Ia tak memberi kabar pulang. Ia ingin melihat ekspresi Bella saat melihatnya tiba-tiba muncul di depan pintu rumah. Langit sudah gelap ketika Andre turun dari taksi dan berjalan menuju rumahnya di kompleks perumahan elit itu. Udara malam terasa lembab, jalanan sepi. Rumah mereka tampak gelap, hanya lampu taman kecil yang menyala. Aneh, pikir Andre. Biasanya Bella tak suka rumah terlalu gelap. Ia mulai melangkah lebih cepat. Saat tiba di depan pintu, ia meraih gagang dan mencoba membukanya pelan. Terkunci. Hatinya langsung berdesir. Bella tidak pernah mengunci pintu dari dalam kalau sedang sendirian. Andre mencoba melihat ke jendela samping, tapi tirai tertutup rapat. Ia mengetuk perlahan. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Kali ini lebih keras. Masih tidak ada suara. Tapi, tunggu. Dari sela dinding, terdengar samar suara musik. Bukan dari televisi. Seperti musik klasik atau instrumental. Lalu suara tawa pelan. Andre langsung membeku. Siapa yang ada di dalam? Ia mencoba menelpon Bella. Tak diangkat. Ia menelpon lagi. Nada sambung, tapi tidak dijawab. Ia mulai merasa panik. Andre berjalan mengelilingi rumah. Pintu belakang juga terkunci. Tapi dari arah dapur terdengar suara langkah kaki, suara bisik-bisik samar. Andre merapat ke tembok mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara perempuan. Tertawa pelan. Lalu ada suara laki-laki. Pelan tapi jelas. Menyebut nama Bella dengan nada manja. Dunia Andre mendadak berhenti berputar. Ia menggenggam erat ponselnya. Nafasnya memburu. Suaranya tercekat. Jangan dulu. Tunggu sampai aku pastikan, kata Andre dalam hati. Tapi malam itu tidak akan pernah sama lagi. Malam makin larut. Langit menggantung mendung tipis. Seakan ikut menahan napas seperti Andre yang berdiri diam di depan pintu rumahnya sendiri. Tangan kirinya masih menggenggam koper kecil, sementara tangan kanannya mengepal di sisi tubuh. Ia mencoba berpikir jernih, meski pikirannya mulai diwarnai kecurigaan yang membuat dadanya sesak. Ia mengetuk pintu pelan. Sekali. 2 kali. Hening. Tak ada jawaban, tak ada langkah mendekat dari dalam. Padahal jelas-jelas lampu ruang tengah menyala samar, terlihat dari sela tirai yang tak sepenuhnya tertutup. Bahkan, ia yakin tadi mendengar tawa pelan. Suara perempuan, ringan, tapi terdengar seperti sedang menahan sesuatu. Tawa malu-malu yang hanya muncul dalam percakapan yang terlalu dekat. Terlalu pribadi. Andre menelan ludah, mencoba mengatur napas. Ia mengetuk lagi, lebih keras kali ini. Tapi tetap tak ada yang membalas. Tak ada suara langkah, tak ada suara pintu kamar terbuka. Tak ada suara Bella, hanya kesunyian. Perasaan tak nyaman itu tumbuh menjadi resah. Lalu jadi panas. Lalu jadi amarah yang tertahan. Ia berjalan pelan menyusuri sisi rumah, melewati pagar samping yang biasa dibiarkan tidak dikunci karena komplek ini cukup aman. Ia mengendap menuju jendela ruang tengah. Dari celah tirai, ia bisa melihat jelas. 2 bayangan duduk di sofa. Terlalu dekat. Satu tangan menyentuh rambut, satu lagi menepuk paha. Gerakan mereka pelan, penuh kelembutan yang membuat perut Andre terasa mual. Ia tak bisa melihat wajah mereka dari sudut ini, tapi siluet tubuh itu
cara mereka menyandar satu sama lain, itu bukan pertemuan biasa. Itu bukan sahabat. Bukan sekadar teman. Itu adalah seseorang yang terlalu nyaman berada di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling suci bagi suami istri. Andre mundur setengah langkah. Dadanya bergemuruh. Ia mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Tangan kanannya gemetar. Ia membuka kamera siap merekam dari sela tirai. Bukan untuk balas dendam, tapi sebagai bukti. Ia merasa perlu tahu kebenaran. Ia merasa perlu mengabadikan pengkhianatan yang mungkin akan mengubah hidupnya malam itu juga. Tapi sebelum sempat menekan tombol rekam, suara itu terdengar. Suara lelaki. "Bel, sini deh." Nada suara itu pelan, tapi akrab, manja, seperti sudah sering terucap sebelumnya. Seperti suara seseorang yang merasa sangat berhak atas tubuh dan hati seorang wanita bernama Bella. Andre membeku. Tangannya gemetar hebat. Ponselnya hampir terjatuh. Ia mundur lagi beberapa langkah. Wajahnya pucat. Napasnya tak beraturan. Pikirannya kini dipenuhi ribuan kemungkinan buruk. Ia ingin masuk. Ia ingin tahu. Tapi pada saat yang sama ia takut bahwa semua kecurigaannya benar. Dan malam itu, ketakutan itu mulai menjelma jadi kenyataan yang tak bisa dihindari. Langkah Andre kian mantap menyusuri sisi rumah, mendekati pintu belakang yang terhubung langsung ke dapur. Suara tawa dan bisikan dari ruang tengah masih terdengar samar, menusuk telinga seperti bisikan iblis yang mempermainkan kesetiaan. Ia mencoba menarik napas panjang, tapi dadanya terasa sesak. Setiap detik yang berlalu membuat emosinya mendidih. Tanpa berpikir panjang, Andre mencengkeram gagang pintu belakang dan menghentaknya kuat-kuat. Klek, masih terkunci. Ia mundur satu langkah, lalu menendang sekuat tenaga. Brak! Pintu kayu itu terpental. Engselnya melengking keras, terbuka paksa dengan suara menggelegar. Suasana rumah yang tadi tenang seketika pecah oleh suara benturan itu. Cahaya dari lampu dapur menerobos masuk, mengungkap kekacauan di dalam. Dari ujung dapur, Andre langsung bisa melihat ruang tengah. Dan di sanalah mereka. Bella berdiri kaku, matanya membelalak. Sarung yang melilit tubuhnya setengah rapi. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya memucat seketika. Ia bahkan tidak sempat bicara. Di sampingnya, seorang pria melompat dari sofa, tampak panik. Andre mengenali wajah itu dalam sepersekian detik. Sonny. Sahabat lamanya. Teman masa SMA. Pria yang dulu sering ia ajak nongkrong, yang dulu begitu dekat dengan keluarganya, bahkan beberapa kali dia ajak menginap saat sedang ada masalah dengan orang tuanya. Orang yang ia anggap seperti saudara sendiri, kini berdiri di ruang tamunya. Dengan kaos dalam yang lecek dan celana pendek. Dengan napas memburu dan wajah penuh ketakutan. Dengan kaki telanjang dan tangan masih bergetar. Bella mencoba bicara. "Andre, ini nggak seperti yang kamu pikirkan." Tapi suara itu tidak terdengar jelas. Di telinga Andre semua seperti bergema. Kepalanya mendengung. Darahnya mengalir deras ke ubun-ubun. Ia menatap Sonny. "Kamu ngapain di sini?" Sonny tak menjawab. Matanya liar, seperti sedang mencari pintu keluar atau alasan yang masuk akal. Bella melangkah maju, mencoba berdiri di antara mereka. "Kami cuma ngobrol, Andre. Sumpah, kami cuma ngobrol." Mata Andre tak berkedip. Tatapannya berpindah dari wajah Sonny ke tangan Bella, yang masih gemetar, menggenggam ujung sarungnya erat-erat. Di meja ruang tengah, gelas kopi tinggal setengah. Tisu bekas di sisi sofa, dan bantal yang tadi menopang kepala Sonny kini terlempar ke lantai. Semua benda itu tidak bicara, tapi semuanya bersaksi. Andre mengangkat teluntuknya. Ngobrol? Pakai sarung setengah terbuka? Dan suara bisikan? Bella tercekak. Wajahnya menegang. Ia mencoba mendekat,
Tapi Andre mundur satu langkah. "Jangan," katanya dingin. Sony masih membeku, tak bergerak. Keringat menetes dari pelipisnya. Ia terlihat seperti penjahat yang tertangkap basah dan menunggu vonis dijatuhkan. Andre mendekat satu langkah. Napasnya berat. Tubuhnya tegang seperti kawat baja. "Jawab, Son. Apa lo lakuin di rumah gue?" Tak ada jawaban. Cuma keheningan yang terasa lebih menyakitkan daripada teriakan apapun. Dan malam itu, rumah yang dulu penuh tawa berubah menjadi medan luka yang tak bisa lagi ditutupi oleh alasan. "Brengsek kalian berdua!" teriak Andre. Suaranya mengguncang seluruh isi rumah. Tangannya mengepal, tubuhnya gemetar, matanya memerah. Ia berdiri tepat di hadapan dua orang yang pernah paling ia percayai. Tapi malam ini, dua orang itu menjelma menjadi mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi dalam hidupnya. Sony masih diam, tak bergeming. Napasnya pendek-pendek, seperti sedang menahan badai di dalam dada. Sementara Bella, perempuan yang telah ia nikahi dengan segala cinta, yang ia jaga, yang ia beri segalanya, kini menatapnya dengan mata sembab penuh air mata. "Andre, tolong dengar aku dulu." Bella mencoba bicara. Suaranya lirih, hampir tak terdengar, tapi penuh dengan ketakutan dan penyesalan. "Dengar? Dengar apa lagi, Bel? Kamu selingkuh sama sahabat gue sendiri. Di rumah ini. Di tempat tidur yang gue beliin buat kita." Suaranya kembali meninggi. Ia tidak lagi bisa menahan gelombang emosi yang menerjang dari dada. Luka itu terlalu dalam. Bella menangis terseduh. "Aku merasa sendiri, Andre. Kamu selalu sibuk. Pulang larut. Dingin. Aku cuma butuh seseorang yang dengerin aku. Sony ada saat aku hancur." "Jadi kamu balas aku dengan tidur sama dia?" "Enggak, kamu belum sampai ke sana. Aku cuma butuh pelukan, obrolan." Bella merapatkan sarungnya, mencoba menjelaskan di tengah tangis yang makin pecah. Tapi semua terdengar seperti alasan murahan di telinga Andre. Ia menoleh ke Sony. "Dan lo? Lo yang gue anggap saudara, yang gue bantu waktu lo bangkrut, waktu lo gak punya tempat tinggal, lo balas gue kayak gini?" Sony masih diam. Hanya bisa menunduk, seolah diam lebih baik daripada mencoba bicara. "Keluar," kata Andre perlahan tapi tegas. "Keluar dari rumah gue sekarang juga." Sony menegakkan badan. "Andre, gue minta maaf." "Keluar," teriak Andre sekali lagi. Sony tak berani melawan. Ia mengangguk pelan, lalu berjalan menuju pintu. Setiap langkahnya terasa berat, seperti membawa seluruh beban dosa yang baru saja ia buat. Tak ada kata perpisahan, tak ada penjelasan. Ia hanya pergi. Hening. Begitu pintu tertutup, Andre menoleh ke arah Bella. Bella mencoba mendekat, ingin memeluk, ingin menenangkannya, ingin bicara. Tapi Andre mundur selangkah, mengangkat tangan. "Jangan sentuh gue. Jangan." Wajah Bella hancur. Tangisnya pecah. Tapi Andre tak bergeming. Ia memutar tubuh, melangkah ke kamar kerja, dan membanting pintu dari dalam. Malam itu, rumah mereka tidak lagi menjadi tempat pulang, tapi saksi dari luka yang tidak bisa termaafkan. Hari-hari setelah pengkhianatan itu berjalan lambat dan menyiksa. Rumah yang dulunya penuh suara tawa, kini menjadi lautan sunyi. Tidak ada suara piling beradu, tidak ada langkah ringan menyambut pulang, tidak ada sapaan hangat saat pagi datang. Andre tidur di ruang kerja. Sebuah ruangan sempit dengan rak buku, meja penuh dokumen, dan sofa sempit yang tidak pernah nyaman. Ia lebih memilih itu daripada harus tidur di ranjang yang kini terasa najis baginya.
Setiap kali menutup mata, bayangan wajah Sony dan Bella duduk berdekatan muncul di kepalanya. Sementara Bella mengunci diri di kamar. Ia tak pernah keluar saat Andre ada di rumah. Kadang hanya terdengar isakan halus dari balik pintu. Tapi Andre tidak peduli. Luka itu terlalu dalam untuk diobati hanya dengan air mata. Setiap sudut rumah kini terasa seperti pengingat pahit. Gelas kopi favorit Bella di meja dapur masih ada bekas lipstik. Bantal di sofa masih membentuk lekukan yang dulu jadi tempat Bella bersandar. Bahkan aroma parfum Bella di tirai masih bertahan, menyiksa Andre setiap kali ia lewat. Ia duduk lama di ruang tamu suatu malam. Lampu temaram, suara kipas pelan, dan hanya dirinya sendiri. Ia menatap televisi yang tak menyala, lalu melirik ke arah tangga yang menuju kamar. Jantungnya terasa berat, pikirannya berputar-putar. Ia ingin berteriak, tapi sudah terlalu lelah untuk marah. Ia ingin menangis, tapi gengsi menahannya. Yang tersisa hanya hening, dingin, dan rasa kehilangan yang perlahan berubah menjadi dendam diam-diam. Bella pernah mencoba keluar kamar saat Andre sedang di dapur. Ia berdiri diam, hanya memandang punggung suaminya dari jauh. Tapi saat Andre menoleh, pandangan mereka bertemu hanya sekejap, sebelum Andre kembali membuang muka dan melangkah pergi tanpa sepatah kata. Beberapa malam, Bella menunggu di meja makan, berharap Andre akan duduk dan makan bersamanya seperti dulu. Tapi Andre hanya masuk dapur, mengambil air, lalu kembali mengurung diri. Tak ada kata maaf, tak ada upaya bicara, hanya dua manusia yang terjebak dalam satu atap. Tak saling tentuh, tak saling sapa, tapi sama-sama hancur. Rumah itu kini sunyi, sepi, dan penuh bayangan masa lalu. Bahkan suara hujan pun terasa lebih ramah daripada suara satu sama lain. Dan di tengah semua itu, keduanya tahu, sesuatu sedang menuju akhir. Tapi tak satu pun yang berani mengatakannya. Surat itu tergeletek di meja makan, dalam map coklat yang rapi, tapi terasa dingin seperti batu nisan bagi hubungan mereka. Bella membacanya dengan tangan gemetar, matanya membesar, lalu perlahan-lahan mengalirkan air mata. Ia tahu waktunya akan datang, tapi ia tak pernah benar-benar siap saat kenyataan itu tiba. Andre duduk di ruang tamu, menatap lurus keluar jendela. Ia tak sanggup lagi menatap mata wanita yang pernah ia cintai sepenuh hati itu. Di dalam dirinya, ada badai yang tak lagi meledak, hanya menyisahkan kehampaan. "Aku mohon Andre," suara Bella nyaris tak terdengar. Serak, seperti tercekik oleh tangis yang tertahan. "Kita bisa coba lagi. Aku janji akan berubah. Aku masih sayang kamu." Andre menoleh perlahan. Pandangannya datar, tidak marah, tidak benci, tapi kosong. "Sayang itu bukan cukup, Bel. Kalau cinta tidak lagi dihormati, dia mati. Dan kamu membunuhnya." Bella terisak lebih keras, berlutut di lantai seolah berharap bisa memungut serpihan kepercayaan yang dulu ada. Tapi Andre hanya berdiri, berjalan pelan ke arah kamarnya, mengambil satu koper besar yang sudah ia siapkan sejak semalam. Bella mengikutinya, memeluk dari belakang, memohon tanpa kata. Tapi pelukan itu kini tak berarti. Andre berdiri tegak, membiarkannya memeluk tubuh yang sudah tak lagi memberikan rasa aman. Ia melepas tangan Bella dengan lembut tapi pasti. "Kita berakhir di sini," katanya lirih. "Bukan karena kamu menangis terlalu sedikit, tapi karena aku sudah terluka terlalu dalam." Hari itu, Andre pergi. Ia menyewa sebuah unit kecil di apartemen pinggiran kota, cukup untuk satu orang, cukup jauh dari semua kenangan. Dan Bella berdiri di ambang pintu, melihat punggung suaminya yang makin lama makin menjauh. Beberapa jam setelah itu, Bella duduk di meja makan, matanya bengkak, tubuhnya lemas. Ia membuka kotak kecil di saku bajunya. Kancing kawin mereka yang sudah lama tak dipakainya, ia letakkan perlahan di atas meja, di samping gelas yang masih ada sisa kopi dingin yang tak tersentuh sejak pagi. Tanpa kata, ia mengemasi barangnya. Satu koper kecil, cukup untuk beberapa helai pakaian, beberapa kenangan yang tak bisa ia buang.
Tak ada lagi panggilan, tak ada lagi pelukan, tak ada janji. Hanya keheningan dan kehilangan. Saat pintu rumah tertutup dari luar, suasana menjadi sangat sunyi. Seolah seluruh rumah juga ikut mengerti bahwa kisah cinta mereka telah benar-benar selesai. Udara pagi di taman kota masih sejuk. Embun masih melekat di rumput dan langkah-langkah kaki Andre mulai menemukan iramanya sendiri. Sudah 3 bulan sejak ia menutup pintu rumah dan kehidupan lamanya. Wajahnya tak lagi dipenuhi kemarahan, tapi ada gurat kelelahan yang belum sepenuhnya hilang. Setiap pagi, ia datang ke taman itu. Awalnya hanya untuk mengisi kekosongan, mencari udara yang berbeda dari aroma luka. Tapi tanpa disadari, langkah-langkah kecil itu mulai membawanya menjauh dari masa lalu. Ia bertemu banyak orang di komunitas lari yang ia ikuti. Kebanyakan tak tahu siapa dirinya, dan itu membuatnya merasa bebas. Salah satu yang paling sering bersapa dengannya adalah Rika, wanita sederhana dengan rambut diikat ke belakang dan senyum hangat yang tak dibuat-buat. Ia bukan tipe wanita yang membuat kepala menoleh 2 kali, tapi pembawaannya tenang dan jujur. Andre sempat curiga, sempat menjaga jarak, tapi hari demi hari, senyum Rika tak berubah. Di sebuah pagi yang lembut, setelah lari 5 putaran, mereka duduk berdua di bangku taman, masih terengah-engah. "Kamu sering nulis di jurnal ya?" tanya Rika, menunjuk buku kecil yang selalu Andre bawa. Andre mengangguk, menyeka keringat di pelipis. "Dulu buat ngeluarin marah, sekarang buat jaga kewarasan." Rika tertawa pelan. "Wajar, kadang menulis jadi satu-satunya tempat kita bisa jujur sama diri sendiri." Obrolan itu ringan, tapi menyentuh. Bukan soal cinta, bukan soal janji. Hanya 2 orang yang sedang belajar berdamai dengan masa lalu mereka. Andre merasa tidak perlu jadi siapa-siapa di depan Rika. Ia tak harus kuat, tak harus penuh wibawa. Ia bisa jadi dirinya sendiri, dan itu cukup. Suatu sore hujan turun deras, dan mereka berteduh di warung kecil dekat taman. Rika bercerita tentang ayahnya yang dulu pergi tanpa pamit, dan betapa ia belajar berdiri sendiri sejak remaja. Ia tak menangis saat bercerita, tapi sorot matanya jujur. Dan disitulah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Andre merasa sesuatu yang hangat mengalir dalam dadanya. Bukan cinta, belum, tapi harapan. Hari-hari berikutnya jadi lebih ringan. Andre mulai membuka diri, tidak lagi hanya hidup dari masa lalu yang terus menghantuinya. Ia bahkan mulai tersenyum lebih tulus ketika menulis di jurnalnya. Bukan sekedar untuk melampiaskan luka, tapi untuk mencatat pertumbuhan. Di catatan terakhirnya sebelum tidur, ia menulis 1 kalimat pendek. "Kepercayaan bisa rusak, dan tak semua bisa diperbaiki. Tapi hati yang hancur masih bisa tumbuh kembali, asalkan tidak dipaksa mekar dengan cara yang salah." Ia tahu jalannya masih panjang, dan ia belum tahu apakah Rika akan jadi kisah baru atau hanya pelajaran indah di tengah perjalanannya. Tapi yang pasti, ia sudah melangkah. Dan kali ini bukan untuk lari dari masa lalu, tapi untuk menyambut masa depan yang tak lagi ia takuti.